Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mang Omblo di sini. Kali ini Mang Omblo akan membahas tentang partai Pak Anies. Nah, orang netizen membandingkan antara Pak Anies dan Pak KDM yang rencananya rencana Pak Anies mau maju ke RI1, guys. Bagaimana videonya dan jejak rekam digitalnya? Oke, lanjut, let's go, kita lihat. Oke. Beberapa waktu lalu, karena di situ sudah digaungkan jargon Anies Presiden 2029. Bahkan banyak yang mengomentari Anies yang pada saat itu mengatakan ketidakadilan ekologis dalam pemerintahan saat ini. Padahal nyatanya Pak Prabowo sudah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan. Ini disampaikan oleh beberapa konten kreator bahkan laman berita, yang mana Anies Baswedan beberapa waktu lalu melakukan rakernas satu gerakan rakyat. Ini tuh partai politik baru ya teman-teman, bernama Gerakan Rakyat. Pokoknya mereka mendukung Anies sebagai presiden di 2029. Jadi seolah-olah sedang disolidkan nih basis masanya melalui organisasi tersebut. Netizen melihat ini terlalu dini dong, termasuk bagaimana Anies mengkritik pemerintahan saat ini soal tambang dan ketidakadilan ekologis, di mana perusahaan yang merusak justru dapat keuntungan tanpa menanggung beban kerusakan. Padahal nyatanya baru-baru ini sudah dilakukan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan bencana di Sumatera, serta perusahaan itu diwajibkan membayar denda dan pajak. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo, tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Anies. Ya Pak Anies ya udahan ya main presidennya ya. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Kalau ada umur sama panjang, kita berjumpa lagi saat Bapak Anies jadi presiden. Naikkan Pak Anies menjadi calon Presiden 2029. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kau dengar itu Pak Anies ya. Presiden kata Mensesnek sudah mencabut 28 izin perusahaan. Nah ini lihat nih ya. Dan disuruh bayar denda. Jadi jangan kau bilang yang ketidakadilan, yang merusak ya, tidak merasakan beban atas kerusakan. Banyak kali. Udah fokus lah main pelecidanan itu. Udah jadi nyinyir ngapain sih? Udah fokus aja tuh dengerin anak-anak abah itu ya. Presiden 2029 kita usung. Ini 2029 masih 3 tahun lagi. Mendingan tabung dulu semangatnya, nanti habis loh. Jadi clear Pak Anies ya, jangan salah ngomong. Pemerintahan Pak Prabowo itu jelas-jelas berkomitmen ya menindak tegas hal-hal yang begini-begini tuh. 28 perusahaan penyebab bencana di Sumatera kemarin dicabut izinnya, disuruh bayar denda lagi ya kan. Termasuk oknum-oknum pejabat-pejabat korup. Kupas tuntas ya, digas semua, disikat semua. Jadi jangan asal-asal cuap nyinyir yang nggak benar gitu loh Pak Anies. Mending saranku Pak Anies fokus bikin partai sampai jadi tuh partainya. Karena kan sekarang masih gerakan-gerakan itu. Sampai nanti jadi partainya dan dijaga-jaga tuh konstituen. Jangan sampai nanti semangatnya hilang, terus Pak Anies nggak ada pendukung lagi. Jangan sampai pemilihan gubernur kemarin tuh ya, sampai Pak Anies nggak jadi maju tuh. Nanti jadi gitu lagi, nggak ada yang ngusung ya. Fokus Pak Anies ya, fokus. Coblos nomor 2, Jokowi JK. Dan kita nanti bisa berkata bahwa di saat Indonesia menentukan pilihan, saya pilih orang baik. Saya ikut terlibat menentukan arah Indonesia. Dan kita akan bangga dengan pilihan kita. Karena di Indonesia, orang baik bisa menjadi pemimpin. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja.
rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu? Baik, itu aja. Baik, kita dengarkan. Bagi, Pak. saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Kok nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan di gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar di mana-mana seluruh dunia air masukin ke dalam tanah nih. Intinya bukan bikin gorong-gorongnya besar ke laut. Itu keliru. Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Yang A masuk B. A B. Tadi ngomong A sekarang B. Pak, gimana Pak kinerjanya sebagai beda versinya guys. Kebetulan saya driver, ya, saya kira kurang optimal ya Pak ya, karena kenyataannya sekarang baru terrealisasi. Ini semua itu kayak jembatan itu selesainya di Pak Heru, Gubernur Pak Heru. Berarti Bapak warga Cilincing ya? Iya Pak. Nggak berasa apa-apa. Buktinya rumah DP 0 rupiah aja nggak jalan. Itu sudah berapa lama di Jakarta Pak? Kurang lebih 10 tahun. Oke. 4 tahun jadi gubernur DKI, mayoritas warga Jakarta tak tahu prestasi Anies. Saya sebagai warga DKI termasuk yang nggak tahu juga apa sih prestasinya. Warga DKI Jakarta memang mengalami nasib yang kurang baik di masa pemerintahan. Netizen bandingkan karir politik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut netizen, Kang Deddy Mulyadi memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dibandingkan dengan Anies Baswedan. Karir politik Kang Deddy Mulyadi diawali sebagai anggota DPRD Purwakarta periode 1999 sampai 2003. Kemudian Kang Deddy menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008, mendampingi Bupati sebelumnya Lili Hambali Hasan. Kang Deddy selanjutnya terpilih menjadi Bupati Purwakarta periode 2008-2013, sekaligus pemimpin pertama yang dipilih oleh rakyat. Kemudian Kang Deddy terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018.
Usai Bupati, Kang Dedi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Selanjutnya, ia berhasil menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Selanjutnya, kata netizen, Kang Dedi merupakan calon R1, presiden, yang diharapkan bisa membawa perubahan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe. Wow, gila banget, menyala bangku. Gubernur Dedi Mulyadi ternyata bakal menghapus persyaratan kerja pelamar di daerah Jawa Barat. Ini benar-benar langkah yang sangat baik untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Jawa Barat. Bahkan banyak yang menilai Kang Dedi cocok menjadi capres di periode selanjutnya. Gue ngeliat beliau akhir-akhir ini waktu baru ngejabat itu langsung bergerak-gerak banget dah. Iya, gerakannya itu langsung satset-satset kan. Dia berantas mafia dan selamatkan tanah masyarakat. Dia bahkan mau memberantas ormas di Jawa Barat. Bahkan lo tau nggak? Sampai persyaratan kerja baru-baru ini bakal dihapus untuk para pelamar kerja di Jawa Barat. Karena sepak terjang dari beliau ini, banyak masyarakat di daerah lain yang justru iri dengan ketegasan Gubernur Jawa Barat untuk menyejahterakan masyarakat. Bahkan lo tau nggak sih, baru-baru ini gue nggak habis pikir, beliau turun ke selokan Rin untuk ngebersihin sampah. Oh, bener-bener dedikasi yang luar biasa. Gue berharap sih ini bisa konsisten dan bisa jadi kandidat capres sih. Wah, kalau menurut gua sih bisa banget nih. Karena lo tau nggak, selain gerakannya yang cepat, beliau tuh juga pintar memberantas korupsi. Bahkan Sandi Butar-Butar Damkar yang jujur itu diaktifkan sama beliau. Dan lo tau nggak sih, dia itu juga konten kreator. Jadi semua bidang itu dikuasai. Perbandingan ya antara Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan. Pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta dan sekarang Dedi Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat. Di mana letak perbandingannya? Dari tutur bahasa, pengolahan kosakata, kecepatan berpikir, penyampaian intonasi, artikulasi, vibrasi, dan semua arti dan makna yang disampaikan oleh Anies Baswedan mungkin lebih cepat dari pemikiran Anda. Tapi secara implementasinya, Pak Anies Baswedan dalam arti perjalanan yang dia sampaikan hampir tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan hampir tidak sinkron dengan apa yang dia lakukan. Banyaknya cerita-cerita halu yang tidak mungkin dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan. Sementara Dedi Mulyadi, kecepatan berpikirnya juga dan penyampaian logika, akal sehat, dia melakukannya dan menjalankannya. Pada saat membersihkan sungai, dia melakukannya dan terjun langsung ke sungai. Air hujan melanggar sunatullah, masuk ke tanah, bukan dibuatkan gorong-gorong raksasa dialirkan ke laut. Itu penyampaiannya Pak Anies Baswedan. Maka dibuatlah sumur-sumur resapan di Jakarta. Ternyata tidak real. Dan saya tidak pernah melihat Pak Anies Baswedan turun ke masyarakat, berbasah-basahan, berkotor-kotoran dengan warga Jawa Barat seperti yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Pak Anies dengan warga DKI, saya tidak pernah melihat Pak Anies kotor dengan tanah, Pak Anies basah dengan air, Pak Anies berangkulan dengan rakyat jelata, tidak pernah. Sementara KDM, Kang Dedi Mulyadi, Bapak Aik, Gubernur Jawa Barat, air disalurkan ke sungai, sungainya dibersihkan, sungainya diperlebar, dan dia untuk membersihkan sungai, dia berkotor-kotor dengan rakyat jelata. Dia berpelukan dengan orang-orang yang tidak punya. Dan sungainya mengalir deras, bersih, dan ditambah lagi pengaruh dari Dedi Mulyadi, masyarakat akhirnya semakin sadar bahwa aliran sungai harus dijaga dan tidak membuang sampah di dalam sungai, dan tidak membuat resapan-resapan air yang
Oke guys, itu dulu ya guys perbandingan antara Pak Anies dan Pak KDM. Katanya Pak Anies, lihatlah jejak rekam di kita dan hasil kerja kita. Bagaimana menurut kalian netizen? Yuk komen di bawah dan jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.